Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini untuk mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Kali ini kita akan membahas penyusunan proposal penelitian, khususnya untuk penelitian kualitatif ya. Jadi dalam penyusunan proposal itu nanti isinya apa saja sih, terutama untuk penelitian kualitatif. Nah, sedikit flashback ya. Jadi apa sih yang melatar belakangi pembuatan proposal ya? Dalam hal ini adalah proposal penelitian. Nah, yang pertama, penelitian itu akan menjadi bagus atau akan menjadi baik jika ada yang namanya pengelolaan atau manajemen dari penelitian, di mana manajemen itu dilakukan secara profesional. Nah, manajemen penelitian yang profesional akan dapat mencapai tujuan dari penelitian, baik secara efektif maupun efisien. Nah, efektif yang dimaksud di sini, jadi pencapaian tujuan penelitian yang efektif yang dimaksud di sini adalah menunjukkan derajat tercapainya sebuah penelitian. Ya, jadi penelitian itu tujuannya berapa? Tujuannya misalkan dari 100% tujuan penelitian itu tercapai berapa persennya. Kemudian dapat dikatakan efisien jika penelitian itu dapat mengoptimalkan ya penggunaan sumber daya dalam sebuah penelitian. Nah, guna mencapai tujuan tersebut ya, manajemen penelitian ya, pengelolaan suatu penelitian yang profesional hendaknya melakukan sebuah perencanaan secara matang, di mana perencanaan ini dituangkan ya dalam pembuatan proposal penelitian. Nah, jadi tidak jauh dari ilmu manajemen ya. Jadi manajemen pengelolaan, baik itu pengelolaan apapun ya, pasti diawali dengan perencanaan ya, planning. Kemudian dilanjutkan dengan organizing, kemudian actuating ya, controlling ya itu. Nah, ini pembuatan proposal itu merupakan salah satu langkah dari perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan dari penelitian yang akan dilakukan. Oke, nah jadi untuk konsep penelitian sendiri itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Jadi perbedaannya, kalau dari permasalahan yang diangkat, kuantitatif itu permasalahannya sudah jelas. Jadi dari awal sampai akhir permasalahannya itu sudah jelas yang diteliti apa. Namun kalau kualitatif itu permasalahannya belum jelas, masih berupa anggapan, dan permasalahan itu akan jelas setelah peneliti masuk ke objek yang diteliti. Nah, untuk kuantitatif ya, realitas yang diamati itu bersifat tetap. Jadi dari awal sampai akhir ya permasalahannya itu. Nah, kualitatif itu realitas yang diamati itu bersifat dinamis atau bisa berubah. Apa yang diduga di awal belum tentu yang diteliti, atau setelah peneliti itu terjun ke objek penelitian belum tentu itu permasalahannya ya. Jadi bisa kompleks, bisa berubah-ubah ya, dinamis ya. Kemudian kuantitatif itu pola pikirnya deduktif ya. Deduktif itu dari umum ke khusus ya. Kemudian kalau kualitatif pola pikirnya sebaliknya, dari khusus ke umum ya. Kemudian untuk kuantitatif itu proposal yang digunakan itu sebagai pedoman baku untuk meneliti
karena yang diteliti dari awal sampai akhir permasalahannya sudah baku itu, sudah pasti itu, maka proposal itu adalah acuan baku untuk meneliti. Nah, berbeda dengan kualitatif, proposal itu bersifat sementara ya, karena belum tentu apa yang diduga dituangkan dalam proposal itu, permasalahan yang dituangkan dalam proposal itu nantinya akan sama setelah peneliti terjun ke lapangan. Jadi permasalahannya belum tentu sama. Makanya kenapa di situ tulis permasalahannya belum jelas, karena masih berupa dugaan awal ya, berdasarkan berita atau bukti-bukti yang ada, data-data yang ada, maka dugaannya seperti ini permasalahannya. Tapi setelah terjun ke objek yang diteliti belum tentu itu permasalahannya. Itu ciri dari kualitatif ya. Jadi kalau kualitatif itu pola pikirnya induktif ya, kuantitatif pola pikirnya deduktif. Oke. Selanjutnya, nah lingkup penelitian kualitatif sendiri ini sudah dipaparkan di bab pertama ya. Jadi bisa mencakup masalah lingkupnya, masalah penelitiannya belum jelas. Jadi dengan kondisi seperti itu peneliti akan mengeksplor secara langsung objek yang diteliti. Kemudian lingkup berikutnya ingin memahami makna dibalik data yang tampak. Maksudnya apa? Bisa jadi meneliti, oh orang ini tersenyum, apa ya maknanya? Oh orang ini tertawa, apa ya makna dari tertawa orang ini? Orang ini bersedih, menangisnya kenapa? Menangis bahagiakah? Menangis karena memang benar-benar ada masalah yang membuat sedih ya. Jadi semua itu bisa dilakukan dengan pengumpulan data ya, melalui bisa wawancara, bisa observasi, bisa jadi dokumentasi ya, untuk memastikan ini menangis karena apa orang ini, kemudian tertawa karena apa. Nah, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, berperan serta dan dokumentasi itu merupakan teknik pengumpulan data atau pengambilan data pada penelitian kualitatif. Dan lingkup yang lain adalah memahami interaksi sosial, kemudian memahami perasaan orang, mengembangkan teori atau menemukan teori baru ya, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Ini sudah saya singgung di materi pertama untuk mata kuliah ini, metodologi penelitian kualitatif. Oke, nah kita masuk ke sistematika proposal penelitian. Sistematika proposal penelitian, biasanya kalau proposal itu memang ada 3 bab utama ya, yang harus dipersiapkan dalam pembuatan proposal. Yang pertama itu latar belakang, kemudian studi pustaka ya di bab 2, dan di bab 3 adalah metode penelitian. Ini yang paling utama ya. Kemudian untuk jadwal penelitian, kemudian organisasi pelaksana penelitiannya siapa, dan biaya penelitian ini pelengkap ya, untuk melengkapi proposal. Namun bukan berarti pelengkap ini tidak penting. Ini sama pentingnya dengan isi utama dari proposal penelitian. Dimana isi utamanya adalah, yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang itu apa? Isinya apa saja? Latar belakang masalah yang pertama, kemudian fokus penelitian, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Nah, latar belakang masalah ini isinya apa toh? Ya, apa sih isi dari latar belakang masalah ya? Jadi masalah sendiri itu merupakan penyimpangan ya antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Jadi yang diharapkan A ternyata yang terjadi B, atau penyimpangan antara teori dengan praktiknya. Jadi teorinya begini, praktiknya kok seperti ini, tidak sama.
Ya, kemudian bisa jadi penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan. Aturannya seperti ini, pelaksanaannya kok berbeda. Ya, atau penyimpangan antara tujuan dengan hasil yang dicapai. Bisa juga penyimpangan antara pengalaman masa lampau dengan yang terjadi. Nah, setiap masalah ini nanti dipaparkan dalam bab pertama proposal, yaitu dalam subbab latar belakang masalah. Masalahnya apa? Aturannya begini, implementasinya begini, kemudian didukung dengan bukti-bukti otentik. Ya, aturannya ini sesuai dengan aturan ini seperti ini, kemudian implementasinya didukung dengan bukti-bukti yang ada. Ya, ditandingkan perbedaan itu. Ya, nah ini bisa diangkat menjadi masalah yang layak untuk diteliti. Ya, makanya itu dipaparkan dalam latar belakang masalah. Nah, kemudian untuk fokus penelitian sendiri, fokus penelitian kualitatif, ya, itu kalau untuk penelitian kualitatif fokusnya itu berdasarkan hasil studi pendahuluan, ya, kemudian bisa berdasarkan pengalaman atau berdasarkan referensi, ya. Kemudian dalam penelitian kualitatif fokus penelitiannya juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti ini masuk ke lapangan. Ya. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini berupa kalimat pertanyaan. Nah, jadi berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalahnya seperti apa? Rumusan masalah ini ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Ya, jadi rumusan masalah dalam penelitian kualitatif itu tidak kalimat tanyanya tidak berkenaan dengan variabel penelitian seperti layaknya penelitian kuantitatif. Namun rumusan masalah dalam penelitian kualitatif ini dia bersifat lebih spesifik, ya, tetapi lebih general, ya, atau makro dan berkaitan dengan kemungkinan apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Ya, kalau taruhlah contoh kalau untuk penelitian kualitatif di bidang akuntansi, ya, mungkin dengan judul penerapan harga pokok produksi dengan metode job order costing pada UD titik-titik atau pada usaha titik-titik, ya, job order costing. Nah, mungkin bisa jadi rumusan masalahnya bagaimana perhitungan harga pokok produksi, ya, sebelum penerapan metode job order costing. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi setelah menerapkan metode job order costing. Nah, apa perbedaan antara harga pokok produksi sebelum menerapkan job order costing dan dengan setelah menerapkan metode job order costing. Nah, jadi itu merupakan kalimat tanya. Nah, untuk tujuan penelitian ini menjawab dari pertanyaan yang muncul di rumusan masalah. Tujuannya mengetahui, ya, perhitungan harga pokok produksi sebelum menerapkan job order costing pada apa, ya, pada manufaktur apa atau pada UD apa itu, ya. Nah, untuk manfaat penelitiannya, jadi ini bisa bersifat teoritis maupun bersifat praktis, ya. Jadi ada manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Kalau untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian ini bisa lebih ke teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, ya. Namun juga tidak
menolak manfaat praktis ya, biasanya untuk memecahkan masalah-masalah tertentu ya, masalah-masalah yang ingin dijawab ya di rumusan masalah tadi. Oke. Kemudian ke studi pustaka. Nah, studi pustaka ini isinya apa? Teori ya, teori-teori yang digunakan untuk melakukan analisis nantinya dalam penelitian yang akan dilakukan. Nah, teori-teorinya bisa dari berbagai pendapat di buku ya, bisa dikutip ya, bisa pakai kutipan langsung dari beberapa pendapat ya, dari beberapa literatur, kemudian disimpulkan ternyata teori ini dari pendapat A seperti ini, pendapat B seperti ini, pendapat C seperti ini, kemudian disimpulkan sendiri dengan bahasa sendiri. Maka teori ini maksudnya seperti ini itu ya, jadi isinya teori-teori. Kemudian diakhiri dengan kerangka berpikir teoritis. Nah, di kerangka berpikir ini dipaparkan permasalahannya apa, kemudian teorinya apa, kemudian berikutnya dianalisis dengan cara bagaimana, dan hasil yang ingin dicapai apa. Itu jadi dibuat dalam bentuk kerangka berpikir. Nah, itu ada di bab 2. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yang pertama, alasan penggunaan metode kualitatif. Kenapa dipaparkan? Kenapa menggunakan pendekatan metode kualitatif? Ya, kemudian tempat penelitian. Tempat penelitiannya di mana? Dijelaskan. Kemudian sumber datanya. Ya, sumber datanya dari mana? Ya, datanya menggunakan data sekunder atau data primer ya. Jadi kebanyakan kalau dari dokumen-dokumen itu datanya sekunder ya. Terus kemudian cara mengumpulkan datanya bagaimana? Jadi teknik pengumpulan data itu bisa melalui wawancara, kemudian bisa melalui observasi, bisa melalui dokumentasi atau triangulasi ya. Jadi kebanyakan mahasiswa itu kalau menulis metode penelitian di bab 3 itu hanya menempel teori ya. Jadi usahakan kalau menulis teknik, misalkan teknik pengumpulan data ada wawancara, teorinya siapa? Wawancara. Mungkin teorinya Sugiono, menurut Sugiono wawancara itu seperti ini ya. Dari wawancara itu memperoleh data berupa apa, caranya bagaimana, pertanyaan yang ditanyakan apa. Nah, itu dipaparkan, pertanyaan yang akan ditanyakan apa, kemudian yang ditanyai siapa ya, informannya siapa, itu harus dijelaskan. Jadi tidak hanya memaparkan teori dari wawancara itu. Jadi wawancara itu lebih dijelaskan lebih dalam lagi. Nanti informannya ini, pertanyaan utama yang ditanyakan ini. Kemudian data yang, kalau proposal berarti data yang diharapkan yang dapat diperoleh ini. Namun kalau itu sudah menjadi suatu penelitian, laporan penelitian, maka data yang diperoleh itu ini, sudah pasti itu karena kan sudah terjadi. Ya. Jadi jangan hanya menempel teori. Ya, untuk teknik pengumpulan data biasanya hanya menempel teori, tidak diceritakan realnya yang dilakukan itu seperti apa, aplikatifnya tidak diceritakan biasanya. Kemudian teknik analisis data. Nah, ini sama, teknik analisis data setelah memperoleh data-data tadi melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi, datanya itu diapakan ya. Kemudian teknik analisis datanya itu diceritakan. Kalau menurut Miles dan Huberman itu ada data reduksi, data display, ada verifikasi. Nah, itu waktu melakukan reduksi itu yang direduksi datanya dibagi menjadi apa saja dari sekian banyak data yang diperoleh. Nah, itu diceritakan. Kemudian disajikan, data display disajikan bagaimana. Jadi yang masuk kelompok ini data apa saja, yang masuk kelompok ini data apa saja. Nah, itu ya. Kemudian
rencana pengujian keabsahan data. Nah, ini untuk keabsahan data ini bisa dilakukan dengan uji kredibilitas data, uji dependabilitas data, kemudian uji transferabilitas dan uji konfirmabilitas. Ya. Berikutnya untuk jadwal penelitian bisa 6 bulan ya sampai 24 bulan. Jadi isinya itu apa saja aktivitasnya selama 6 bulan itu, kalau memang penelitiannya 6 bulan. Jadi bulan pertama ngapain, bulan kedua ngapain. Nah, itu bisa dibuatkan tabel jadwal penelitian. Ya, kemudian organisasi pelaksana penelitian. Ini perlu dipaparkan bila penelitian itu merupakan yang melakukan penelitian itu merupakan tim peneliti ya. Jadi dalam organisasi penelitian ini terdiri atas ada ketua tim peneliti dan ada anggotanya, ada pengumpul datanya. Nah, itu boleh dipaparkan sehingga di dalam proposal itu jelas tugas dari ketuanya apa, kemudian anggotanya apa, kemudian pengumpul datanya apa. Nah, itu dijelaskan pada bagian organisasi pelaksana penelitian. Dan biaya penelitian juga sama pentingnya ya dengan isi utama dari proposal tadi, 3 bab di awal tadi. Jadi biaya ini juga sangat penting karena jumlah biaya itu nanti diperlukan pada tingkat profesionalisme peneliti dan pendukungnya. Jadi jumlah biaya yang diperlukan tergantung pada tingkat profesionalisme penelitinya, kemudian tingkat resiko kegiatannya, bisa jadi tergantung jarak penelitian dengan tempat tinggal peneliti, itu nanti menentukan berapa biaya penelitian atau cost yang akan dikeluarkan untuk penelitian. Kemudian biaya terkait surveyornya, pencari datanya, nah itu nanti berapa biayanya. Biasanya untuk biaya penelitian itu untuk tenaga yang melaksanakan itu menyerap 60% dan sisanya 40% itu untuk kelengkapan yang lain seperti transport, mungkin alat tulis, kertas nanti untuk pembuatan laporan ya. Jadi semuanya itu nanti dirinci dalam proposal. Oke, itu sistematika proposal penelitian. Saya rasa cukup untuk pemaparan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.